Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di tahun 2022 ini? Akhirnya rilis kembali ya video terbaru semenjak akhir Desember 2021 kemarin sampai awal Januari ini. Banyak yang DM di Telegram sih, banyak yang DM di Instagram, yang chat di Telegram maupun di WhatsApp untuk update kembali soal FR tahap 2 kemarin. Nah, sebelum tes di awal Januari ini, kalian harus pahami ini. Yang pertama itu harus passing grade baru bisa lolos tahap 3 atau optimalisasi. Nah, di kembali grup Telegram, isi grup di salah satu pejuang PPK ya, ada dari Afif. Afif ini kelihatannya pengen banget lulus PPK ya teman-teman, jadi ASN. Dari namanya saja berubah jadi Afif lulus ASN 2021, amin. Saya masih bingung optimalisasi formasi itu. Kalau optimalisasi formasi selesai tahap 3, habis terisi formasinya, apa ditempatkan di sekolah baru atau bagaimana? Kemudian ada dari Al-Arif, tahap 3 itu dites lagi apa langsung optimalisasi? Oke, jadi PPK guru tahap 3 itu sebenarnya untuk siapa? Nah, yang pertama, peserta yang tidak lulus seleksi kompetensi tahap 1 dan tahap 2 itu bisa mengikuti tahap 3 teman-teman. Terus yang kedua, guru non-ASN yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai guru di Dapodik. Terus yang terakhir nih, lulusan PPG yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan PPG Kemendikbud. Jadi ini ya 3 teman-teman, 3 syarat untuk mengikuti tahap 3. Selanjutnya, apa itu optimalisasi formasi? Jadi optimalisasi itu adalah kondisi di mana formasi belum terpenuhi sampai akhir seleksi tahap 3 dan dilakukan kebijakan penempatan berdasarkan kebutuhan guru. Jadi di sini teman-teman ada yang sudah tes tahap 2, lulus passing grade, tapi tidak mengisi formasi. Nah, yang seperti ini akan kemungkinan mendapatkan hak untuk optimalisasi formasi setelah tahap 3. Nah, optimalisasi formasi itu harus semapel dan sejenjang pada tahap 3 teman-teman. Misalnya nih Januari akhir nanti itu diadakan tes tahap 3 dan kalian pilih mapel kimia jenjang SMA. Jadi misalnya nih kalian lulus PG, lulus passing grade tapi tidak dapat formasi di sekolah tertentu, misalnya di sekolah SMA mana gitu. Nah, nantinya kalian dioptimalisasi, di ranking kembali, tapi harus sesuai dengan mapel yang dipilih pada tahap 3, yaitu mapel kimia dan jenjangnya SMA. Atau misalnya kalian pilih mapel IPA jenjang SMP. Jadi nanti pada saat optimalisasi formasi itu kalian juga harus di IPA dan jenjangnya SMP. Kayak gitu teman-teman. Nah, syarat optimalisasi apa? Harus memenuhi nilai passing grade atau ambang batas dan berperingkat terbaik. Ini ya syaratnya teman-teman, jadi harus PG dulu, kemudian akan di-ranking kembali. Jadi untuk persiapan tahap 3 ini kalian harus pasang target yang tinggi ya, harus belajar maksimal supaya passing grade dulu. Kalau kalian tidak passing grade, tidak PG nih misalnya, kecil kemungkinan kalian akan ikut optimalisasi. Oke, di salah satu grup Telegram juga ada yang mengunggah contoh kasus seperti ini. Ada yang menyangga ya teman-teman di laman SSCN, bagaimana nasib saya yang sudah lulus 2 kali passing grade baik di tahap 1 maupun tahap 2.
Karena kalau saya baca di Permenpan Guru harus PG, harus passing grade. Ini sudah PG tapi belum dapat formasi. Harus ada penempatan untuk guru yang sudah PG, khususnya PG tahap 1, P1, P2, dan P3. Jadi teman kita ini sudah passing grade ya di tahap 1, di tahap 2, tapi belum mengisi formasi. Kemudian ada jawaban sanggap. Seperti ini, silahkan mengikuti tahap selanjutnya. Namun demikian, setelah tahap 3 akan ada optimalisasi. Optimalisasi adalah penempatan berdasarkan kebutuhan guru. Dengan itu, kami memberikan kesempatan bagi guru-guru yang telah memenuhi ambang batas untuk mendapatkan penempatan berdasarkan ketersediaan formasi yang tersisa dari keseluruhan tahap tes, dan memberikan kesempatan pada guru-guru tersebut untuk mengabdi dan menjadi ASN PPK Guru. Jadi teman-teman tidak usah khawatir ya, yang sudah passing grade di tahap 1 ataupun tahap 2 akan dilakukan optimalisasi. Dengan kalian PG tahap 1 dan tahap 2, jangan sampai kalian tidak ikut tahap 3 ya teman-teman. Nanti barangkali di tahap 3 kalian memperoleh nilai yang lebih maksimal, sehingga nanti pada saat perankingan kalian menduduki di posisi pertama. Oke, di grup Telegram lagi ada yang komentar seperti ini, sudah buka apa tahap 3 dari Samsul Makatita. Kemudian ada juga dari Putri Silitonga SPD. Izin nanya Bapak Ibu, saya dari Dapodik sama jurusan MTK. Jadi kalau ikut tahap 3, apakah boleh di SD atau SMP atau tetap pilih di SMA? Mohon penjelasannya dong, terutama yang sudah lulus. Kira-kira teman-teman yang baca video ini, yang sedang menonton video ini dan sedang baca chat Telegram dari teman kita ini, kira-kira bisa tidak jurusan matematika, kemudian dia mau ikut tes tahap 3 nanti itu pilihnya SD atau SMP? Atau tetap pilih di SMA kembali? Jawabannya adalah tahap 3 bisa lintas kabupaten dan provinsi. Artinya Ibu Putri ini bisa ke SMP, matematika SMP ya teman-teman, bisa juga ke SD, bisa lintas kabupaten. Kabupaten kan meliputi jenjang SD dan SMP ya teman-teman, sedangkan provinsi itu untuk SMA sederajat, SMA SMK. Jadi bisa ya teman-teman untuk dari jurusan lain pun, asalkan linear dengan jurusan kalian nanti pada saat pemilihan formasi untuk tes tahap 3. Oke, di pembahasan contoh soal kimia di Telegram itu sudah banyak sekali yang bertanya, Bu Andin kapan mulai pembahasan soal lagi ya? Ditunggu pembahasan soal terbarunya di YouTube Bu. Kemudian ada yang sampai chat pribadi mengirimkan FR tahap 2 dulu untuk dibahas dan di-up di YouTube. Oke, sabar ya teman-teman. Setelah video ini di-upload di YouTube, insya Allah secara konsisten akan upload kembali FR tahap 2 yang kemungkinan besar soal di tahap 3 adalah soal yang sama pada saat tes sebelumnya, yaitu tes tahap 2. Jadi ini target kita selanjutnya ya, adalah lulus passing grade di tahap 3 dan berperingkat terbaik. Ini adalah peluang terakhir ya teman-teman untuk jadi ASN 2021, walaupun tes tahap 3 itu dilaksanakan di 2022. Ini target kita lulus passing grade. Ingat, passing grade kategori 1 untuk kimia berapa? 290 ya teman-teman kalau tidak salah, dan kategori 3 itu menjadi 240. Jadi kita usahakan target bisa masuk di kategori 1 kemudian berperingkat terbaik. Jangan sampai takut ada serdik atau ada guru yang memiliki sertifikat pendidik di sekolah yang kita tuju misalnya. Harus berusaha dulu ya teman-teman, jangan ragu untuk selalu berusaha, ikhtiar, dan berdoa. Manfaatkan waktu untuk belajar. Nah, challenge kita itu 2 hari 10 nomor ya teman-teman. Jadi semenjak
video ini di-upload di YouTube itu 2 hari, setiap 2 hari saya coba untuk up video-video yang berisi soal-soal FR tahap 2. Oke, semangat belajar teman-teman. Tahap 3 harus bisa passing grade. See you.